warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalau teman-teman sekalian berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu pada pertemuan hari ini. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga untuk bantu saya dengan like video ini, subscribe juga channel ini, dan ketikkan di kolom komentar masukan-masukan dari kalian. Baik, kita akan bahas seperti yang di video sebelumnya, yaitu soal, latihan soal ya. Ini, 2 soal yang akan kita bahas. Jadi yang pertama, untuk soal yang pertama, kan di sini sin 165 derajat. Kita sudah pelajari jumlah dan selisih sudut pada sinus. Kita hadirkan kembali rumusnya di sini. Jadi saya berikan warna biru saja, hijau ya. Jadi sin A ditambah B. Jadi kita pakai di sini A tambah B ya. Kemarin kan di pertemuan sebelumnya kan X dengan Y. Jadi sekarang kita coba A ditambah B. Nah, ini sama dengan sin cos. Oke. Tambah kosin. Nah, di sini AB, di sini AB. Selalu urutannya seperti itu. Ini kalau penjumlahan ya. Kalau dia selisih atau kurang, berarti di sini juga kurang. Seperti itu. Oke. Silakan diingat baik-baik. Nah, untuk soal yang ini ada 2 cara sebenarnya. Kita bisa pilih yang penjumlahan atau yang pengurangan. Kita coba dulu yang penjumlahan. Untuk yang penjumlahan, berarti kalian bisa cek dulu di sudut-sudut istimewa. Kalau kita tambahkan ini dengan, kita kurangkan ini dengan sudut istimewa, dapatnya berapa kira-kira? Ini coba kita kurangkan dengan 30 derajat. Itu dapatnya kan 135 derajat. Oke. Kalau kita kurangkan dia dengan 45 derajat, kalau dia 45, berarti dapatnya 0,2, 120 ya. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Kita coba pilih yang 45 saja. Oke. 45 derajat. Berarti tadi kan 120. 120. Jadi kita bisa tulis sin 120 derajat kita tambah dengan 45 derajat. Nah, kalau kalian perhatikan 120 derajat ini kan bukan dari sudut istimewa. Ya kan? Bukan dari sudut istimewa. Tapi kita sudah pelajari di pembahasan kuadran waktu itu. 120 derajat ini berada di kuadran keberapa? Kuadran kedua. Ya kan? Kita cek berapa kurangnya dari 180 derajat si 120 ini. Itu kan 60 derajat. Jadi saya akan lanjutkan di sini. Sesuai dengan rumus penjumlahan sudut pada sinus, berarti sin cos, oke, tambah kosin 45 derajat. Oke, ini kan sama saja dengan tadi saya bilang. Nah, di sini sin 120 derajat itu sama saja dengan 60 derajat. Apakah dia positif? Ya positif, karena di kuadran kedua hanya sin yang positif. Jadi di sini tetap saja kita bisa tulis sin 60 derajat. Sini tetap cos 45 derajat. Terus tambah, nah di sini cos 120 derajat. Itu sama saja dengan cos 60 derajat. Tapi karena hanya sin yang positif di kuadran kedua, maka di sini nilai cosnya menjadi negatif. Jadi negatif cos 60 derajat. Oke. Kalian perhatikan perubahannya ya. Jadi jangan lupa sini negatif atau positif bergantung dari kuadrannya dan letak dari sudut yang ini, yang di atas, yang 120 derajat. Oke. Kita lanjutkan. Jadi sin 60 derajat itu setengah akar 3 dikali cos 45 derajat itu setengah akar 2. Jadi kita selesaikan ya, tambah. Nah, di sini cos 60 derajat itu kan setengah. Karena di sini negatif, berarti ini berubah menjadi
negatif, kurang setengah, terus sin 45 derajat itu setengah akar 2. Jadi kita dapatkan jawabannya setengah dikali setengah berarti 1 kali 1 1, 2 dikali 2 4, jadi 1/4. Lalu akar 3 dikali akar 2 itu akar 6. Nah, terus kurang setengah kali setengah 1/4 akar 2. Karena sama-sama punya 1/4, kita keluarkan 1/4-nya, lalu kita tulis akar 6 dikurang akar 2. Oke, seperti itu. Nah, kalau kalian misalnya di jawabannya itu pilih 30 derajat di sini, berarti 135 ditambah 30 derajat. Kalau kalian pilih 60 derajat, berarti berapa kira-kira? 60 derajat. Berarti 105 tambah 60 derajat. Tergantung kalian pilih yang mana. Tapi yang mudah itu antara ini dengan yang ini untuk penyembelahan ya. Kalau ini kan kita harus cari lagi 105 derajatnya itu berapa. Kalau 135 itu kan lebihnya dari 180 adalah 45 derajat ya kan. Jadi seperti itu. Itu untuk penyembelahan. Sekarang kalau kita selesaikan dia dengan selisih sudut pada sinus, berarti tipsnya seperti ini. Jadi sin 165 derajat itu sama dengan, kalau selisih ya, berarti kita jumlahkan dengan sudut istimewa. Jadi contoh, kita jumlahkan dia dengan 30, itu kan dapatnya 195. Oke. Kalau kita jumlahkan dia dengan 45, itu kita dapatnya 210 ya, 210. 55. Oke. Jadi kita coba yang lain, karena sini sudah 45, kita coba yang 60. Kalau 60 berarti 225 ya. Oke. Semoga kalian paham maksud saya. Kalau di sini saya tambahkan dengan 60 derajat, itu kan berarti 225 ya. Jadi saya bisa tulis sin 225 derajat kurang 60 derajat. Itu kan hasilnya 165. Nah, yang 225 derajat ini kan bukan sudut istimewa. Nah, kita cek di kuadran. 225 ini berada di kuadran keberapa? Di kuadran ke-3. Ini di sini kan 225 derajat. Berarti kita cek berapa lebihnya dari 180 derajat. Lebihnya itu adalah berapa? 45 derajat. Oke. Jadi 225 derajat ini sama saja dengan 45 derajat. Ingat, bergantung nilai di depan di sini ya, nilai perbandingannya sin atau cos atau tan untuk menentukan nilainya itu negatif atau positif. Kita cek. Jadi kita tulis dulu sin 225 derajat cos 60 derajat. Karena sini kurang berarti sini kurang. Lalu cos sin. Cos 225 derajat sin 60 derajat. Ini kan sama dengan tadi. Karena sin 225 derajat sama saja dengan sin 45 derajat, berarti kita tulis di sini sin 45 derajat. Oke, seperti itu. Tapi sebelum lanjut, kita cek sin 45 derajat di kuadran ketiga itu negatif atau positif? Ya negatif, karena hanya tan yang positif. Kita tambahkan di sini negatif. Ini cos 60 derajatnya tetap, terus kurang. Nah, di sini cos 225 derajat. Itu kan sama saja dengan cos 45 derajat. Tapi karena dia di kuadran ketiga, kita tambahkan dia dengan negatif. Ini negatif cos 45 derajat. Seperti itu ya. Sin dikali sin 60 derajat yang tetap. Nah, sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. Karena ada negatif, jadi negatif 1/2 akar 2. Kali cos 60 derajat itu setengah kurang. Nah, di sini kurang ketemu negatif itu hasilnya positif ya. Tambah di sini, jadi tambah. Tambah cos 45 derajat itu setengah akar 2 dikali sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Nah, ini kan kita selesaikan berarti setengah dikali setengah itu 1/4. Karena ada negatif, jadi negatif 1/4 akar 2. Ditambah, per 2 kali 1/4. Akar 2 kali akar 3, akar 6.
Nah, ini karena sama-sama punya seperempat, kita keluarkan. Jadi di sini sisa minus akar 2 ditambah akar 6. Atau bisa kita tulis seperti ini. Seperempat akar 6 dikurang akar 2. Oke, jadi jawabannya sama. Jadi terserah kalian mau pilih yang penyumlahan atau pengurangan sudut. Oke, seperti itu. Kita akan masuk ke soal yang kedua. Nah, di sini soalnya sin x cos 10 derajat ditambah cos x sin 10 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Nah, sin cos sin dan di sini tambah, berarti kita bisa tulis sin ini x dengan 10 derajat, berarti x ditambah 10 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Ingat persamaan sin, itu kan kita tulis ulang, x tambah 10 derajat. Ini sama saja dengan sin 60 derajat. Kita masukkan ke persamaan sin. Jadi x ditambah 10 derajat itu sama dengan, oke, ingat ada 2 rumusnya, alfa dengan 180 kurang alfa. Ini kalau kita kurangkan dapatnya kan 120. Jadi saya tulis saja langsung di sini 120 derajat. Terus kita tambah dengan 360K. Tambah 360K. Saya ingatkan kembali, K itu elemen bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu simbolnya Z. Oke. Jadi bacanya ini K atau anggota, bisa juga anggota bilangan bulat. Bilangan bulat itu nilainya seperti ini. Antara 0, kalau ke kanan itu 1, 2, dan seterusnya. Kalau ke kiri, min 1, min 2, dan seterusnya. Min 2. Oke, itu bilangan bulat. Oke, kita selesaikan. Jadi 10 derajat ini kita pindah ruaskan. Oke, atau kedua persamaan ini kita kurangkan dengan 10 derajat. Jadi ruas kiri kita kurangkan 10 derajat, jadi sisa x. Di ruas kanan, oke, ini kita kurangkan juga dengan 10 derajat. Jadi di sini 50 derajat, di sini 110 derajat. Tambah 360K, tambah 360K. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya, karena di sini batasnya min 180 sampai 180 derajat, kalau kita substitusi dia 0 dulu. Itu yang lebih mudahnya. Kita substitusi 0. Berarti dapat berapa? 50 derajat dengan 110 derajat. Kalau kita substitusi dia dia 1, itu kan sudah lewat ya dari batas. Kalau kita substitusi K min 1, itu juga sudah lewat. Jadi kedua persamaan ini kalau kita substitusi K-nya min 1 dengan K-nya 1, itu sudah lewat dari batas ini. Jadi kita stop sampai di sini. Jadi jawabannya hanya ada 2. Hanya ada 2 sudut. Oke. Jadi bisa kalian tulis, jadi nilai X yang memenuhi adalah berapa? 50 derajat dan 110 derajat. Oke, seperti itu. Seperti janji saya ya, ada satu soal yang mau saya bahas. Oke, kita akan bahas. Oke, kita akan bahas ini ya. Jawab. Jika sudut A dan sudut B lancip. Oke, saya ingin ingatkan ke kalian, sudut lancip itu berarti kurang lebih seperti ini bentuk sudutnya. Ini lancip. Kalau tumpul, berarti sudutnya seperti ini. Oke. Kalau kalian, ya ini tumpul ya. Kalau kalian perhatikan di kuadran, lancip itu di kuadran pertama, dan tumpul itu dia masuk di kuadran kedua. Jadi di sini lancip, sini tumpul. Oke. Baik. Yang itu harus kalian cek. Dan yang di soal kita ketahui sin A itu sama dengan 3/5.
kalau dalam sebuah segitiga, kita masukkan di sebuah segitiga, berarti kalau di sini sudutnya, sudut A, berarti sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya di sini 3, sisi miringnya di sini 5. Ingat, triple Pythagoras. Saya mau ingatkan ke kalian, silahkan dicatat. Triple Pythagoras yang paling sering muncul itu 3, 4, 5. Ada juga berapa? 5, 12, 13. Ada 7, 24, 25. Dan ada juga 8, 15, 17. Ini biasa juga terbalik ya. Bisa juga 4, 3, 5. Bisa juga 12, 5, 13. Bisa juga 24, 7, 25. Bisa juga 15, 8, 17. Intinya, yang sebelah sini itu dia selalu sisi miring. Atau biasa juga dia kelipatannya. Oke, bisa saja kelipatannya. Kita cek. Kalau kelipatan dari yang pertama ini, berarti misalnya 8. Di sini kalau kita kali 2, berarti 6. Kali 2 berarti 10. Ini kan kelipatan dari yang ini. Jadi selalu berputar di 4 ini. Oke, silakan kalian catat itu. Baik, saya hapus. Itu hanya tambahan informasi ya. Baik, berarti di sini untuk triple Pythagoras, kalau di sini 3, sisi miringnya 5, berarti di sini adalah 4. Oke. Atau kalau misalnya kalian mau coba selesaikan ini dengan cara dalil Pythagoras, bisa juga. Jadi, sisi miring 5 pangkat 2 itu sama dengan sisi depan pangkat 2 ditambah, ini kan tadi kita tidak ketahui, kita misalkan saja dengan X pangkat 2. Ini kan 25. Di sini 9 ditambah X pangkat 2. 9-nya pindah ruas, jadi 25 dikurang 9 sama dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 25 kurang 9, 16. Jadi X sama dengan akar 16, itu hasilnya 4. Oke, jadi sini nilainya adalah 4. Seperti itu. Oke, kita hapus. Jadi kita dapatkan 4 ya. Sini 4. Berarti karena di sini sin A 3/5, cos A-nya samping per miring 4/5. Oke, ini nanti kita akan gunakan. Sekarang kita cek yang sin B. Nah, sin B kan yang kita ketahui 7/25. Ingat dalil Pythagoras. Kalau kita gambar di sini segitiga siku-siku, segitiga. Terus sini sudutnya B, sisi depannya berarti 7, sisi miringnya 25. Ya kan? Dari sini. Nah, berarti pasangannya adalah 24. Kalau kalian penasaran, bisa juga gunakan dalil Pythagoras seperti cara tadi. Oke. Intinya seperti itu. Berarti kita dapatkan di sini cos B-nya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Berarti 24 bagi 25. Nah, yang ditanyakan adalah sin A ditambah B. Oke, jadi rumusnya kan kalau sin A ditambah B sama dengan sin A cos B tambah, karena sin tambah, berarti tambah cos A sin B. Sin cos cos sin. Sin cos cos sin. Nah, sin A yang kita dapatkan di sini adalah 3/5. Oke, kali cos B itu dapatnya 24, ini kan. Ini ya. Jadi 24/25. Tambah cos A itu 4/5. 4/5 dikali sin B itu ini ya, 7/25. Nah, sekarang kita selesaikan. Berarti 3 kali 24 berapa? 24 dikali 3 berarti 12 simpan 1, 72. 72 per 5 dikali 25. 25 dikali 5 berarti 5 simpan 2. 2 kali 5 10, kali tambah 2 12, 125. Tambah 4 dikali 7 28, ini sama ya, per 125. Karena penyebutnya sama, berarti kita bisa tulis, kita bisa jumlahkan ya yang di atas. Jadi 72 ditambah 28
itu kan 100 per 125. Kalau kita sederhanakan ini, oke, kita bagi dengan 25 saja. Lebih mudah. Ini bagi 25 dapatnya 4. Ini dibagi 25 dapatnya 25. Jadi jawabannya adalah 4 per 25. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau CP saya di WA atau di Telegram. Ya, jadi silahkan kalian cocokkan. Kalau misalnya ada yang keliru, silahkan kalian benarkan, lalu kalian catat ya. Oke. Baik. Mungkin itu saja pembahasan soal-soal dari jumlah dan selisih sudut untuk persamaan sin. Oke, yang ini ya. Nah, intinya itu yang ini. Yang ini. Yang kita dapatkan adalah ini. Oke, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.